Dari guru kita Habib Umar bin Hafiz ini kita bicara masalah tentang suami istri ini. Kalau bisa yang namanya pernikahan ini ibadah terpanjang ini isinya itu harus sakinah mawaddah warahmah ya Bu ya. Harus banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Tapi bagaimana kalau pernikahan ternyata lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya? Apakah tetap harus bertahan atau seperti apa? Kita minta penjelasan dari guru kita kembali, Ustadz Dasat Latif, mohon izin. Ya. Sebagai laki-laki agak bingung nih Ustadz nih, ya. Kalau menghadapi pernikahan yang konflik terus. Ya, terima kasih. Tujuan pernikahan itu adalah menemukan ketentraman jiwa. Kenapa rumah tangga tidak menemukan ketentraman jiwa? Karena kita berumah tangga tanpa ilmu. Itu sebabnya perlu dengar pengajian. Ibu-ibu hadir majelis, bapak-bapak harus dengar ceramah. Cuma sayang ibu-ibu lebih nongkrongi tayangan-tayangan sinetron, film-film Korea daripada belajar agama. Kalau mau sukses rumah tangga, maka contohlah Rasulullah Muhammad SAW. Jangan contoh Dasat Latif karena pasti ada kelemahannya. Mau lihat keromantisan Rasulullah. Rasulullah itu kalau minum dengan istrinya, satu kali teguk diminum, kasih lagi istrinya. Sudah itu minum lagi, kasih lagi istrinya. Dan hebatnya bekas bibirnya Aisyah yang dia minum. Tempat minumnya. Kemudian keromantisan Rasulullah dalam menghormati istrinya. Beliau 11 istri tidak pernah satu pun dipanggil namanya. Khadijah tidak pernah dipanggil. Khadijah ta'al, tidak. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin. Aisyah tidak pernah dipanggil, Aisyah sini dulu, tidak. Aisyah beliau panggil, ya Humaira. Maka saudaraku yang ada di rumah, kalau kau mau membahagiakan istrimu, panggil dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya. Rasulullah itu tidak pernah keluar rumah sebelum dia sedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya istri? Nabi, sedekah Rasul kepada Nabi, dia cium jidatnya. Maka bapak-bapak yang ada di rumah, kalau kalian cinta kepada istrimu, sedekahlah setiap mau keluar rumah. Caranya cium jidatnya. Jadi ibu-ibu kalau suamimu mau keluar, ingat, woi pak sedekah dulu. Saya bu kalau mau pergi kerja, mau pergi ceramah, mama nyece itu dia cium saya dulu. Sudah itu dicium lagi. Ini satu kali. Ini yang lama-lama. Kasihan Ustadz Maulana, tidak ada yang cium. Dari tadi melongo. Maka memuliakan istri adalah ibadah. Menghina istri pengkhianatan kepada Allah. Kenapa? Karena waktu menikah lillahi ta'ala. Pengkhianatan kepada mertua karena waktu ijab kabul mertua katakan saya nikahkan kamu. Maka kita katakan ya saya terima tanggung jawab itu. Dan yang ketiga kau berkhianat kepada istrimu telah menyakiti. Saya tidak suka bukan dengan memakinya. Saya tidak senang bukan dengan menyakitinya. Dengan cara apa? Kau pertama nasihati. Tidak mempan nasihat pisah tempat tidur. Masih tidak mempan kembalikan ke orang tuanya. Masih tidak mempan maka Allah kasih jalan keluar. Ceraikan dia dengan baik-baik. Jangan kau permalukan di Facebook. Jangan kau permalukan di medsos. Tak kusangka kau begitu. Curhatnya di medsos. Sibuk betul itu Tuhan mau baca Facebookmu. Ya ibu, jelas? Alhamdulillah. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Dasat Latif. Makasih banyak Ustadz. Jazakallah khairan kasiran. Selama Ustadz Dasat Latif tausiah yang di belakang melongo aja. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam yang ada di rumah ya. Waktunya kita memberikan kembali kesempatan buat jamaah untuk bertanya. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya kembali angkat tangannya ayo silakan. Gantian dari yang sini. Ya oke, ya ibu boleh berdiri. Iya mohon izin ibu silakan. Boleh numpang duduk ibu, permisi ya. Makasih ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, saya dari Majelis Taklim Al-Mubarak Sindangkerta Bandung Barat. Iya tepuk tangan dong Bu dari Bandung Barat. Silakan ibu pertanyaannya Bu Puji. Tanya dong Ustadz. Silakan. Ustadz Sam. Iya. Bagaimana nih caranya menurut Islam kalau kita ini mau suami kita peka gitu ya. Masa tanggal pernikahan aja lupa. Nih sekarang kan sayuran lagi pada naik tuh ya. Masa uang belanja gak dinaikin kan ngeselin ya Ustadz. Gimana tuh? Terima kasih Ustadz.
Oh ini ibu curhat ini. Ya, makasih Ibu Puji. Itu aja tepuk tangan buat Ibu Puji. Saya pun pernah mengalaminya. Tanggal pernikahan. Lupa tanggal pernikahan. Saya lagi umroh Ustadz Dasat, nih buat jamaah. Ustadz Maulana tahu. Istri saya nanya, kamu ingat gak hari ini hari apa? Saya bilang, hari ini hari Jumat. Yang bener, hari apa? Iya hari Jumat. Bukan, ini hari apa? Ditinggal istri saya. Saya buka kalender, ternyata hari pernikahan saya. Istri saya nangis, ya udahlah saya baik-baikin. Lanjut Ustaz Syam, kok jadi curhat juga? Silakan Ustaz Syam. Sampai guruku Ustaz Maulana, ibu yang bertanya serta ibu-ibu yang hadir, ibu yang di rumah. Maka kalau dikatakan bagaimana agar seorang pasangan wabil khusus suami bisa peka, kata Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Allah. Salah satu perintah Allah bagi orang-orang yang beriman adalah qulu qawlan sadida. Ucapkan perkataan yang benar, yang jujur, yang lurus tanpa celah. Sebenarnya kode-kode itu kurang baik Bu. Karena nggak semua orang memahami kode. Kadangkala orang dipaksa peka. Orang suaminya nggak ngerti balaghahnya. Orang suaminya nggak ngerti bahasa ibu. Belum peka, sampaikan dulu secara gamblang. Setelah itu baru kode-kode. Kalau udah masih nggak ngerti lagi, sampaikan secara gamblang. Orang sudah menjadi suami ini, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan dikurangi daripada uang belanjanya, kurang daripada uang belanjanya, maka sampaikan juga kepada suami, sampaikan dengan baik, sampaikan dengan cara menghormati dan juga memuliakan. Karena kita laki-laki tidak semuanya mampu mengerti kode daripada istri. Kadangkala ada istri yang mengatakan demikian, jangankan Bu tanggal pernikahan, dari awal menikah kami sudah sampaikan kepada istri, saya paling susah hafal angka. Kalau hafal Quran oke lah. Saya kalau hafal angka subhanallah setengah mati saya. Jadi kalau tanggal-tanggal susah hafalnya. Oh apa curhat aja gak apa-apa sekalian. Untungnya tanggal pernikahanku gampang. Hafal ya. 1, 2, 3, 2, 1. Oh tetap aja pas di hari lupa. Ulang tahun istri juga gampang. 77 2000 jadi gampang. Jadi ada gampangnya sedikit. Kalau susah hafal angka. Kalau saya susah hafal nama. Susah hafal nama. Ada sahabat saya di situ. Siapa namanya Ustadz sahabatnya? Siapa ya pokoknya sahabatku. Saya lupa. Makasih banyak Ustaz Syam, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Ibu Puji gitu ya Bu ya. Biasanya memang orang kalau pernikahannya masih di bawah 10 tahun banyak kode. Tapi udah 20 tahun lewat dia langsung to the point. Pak uang belanja kurang nih masa segini gitu kalau 20 tahun ya Bu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Kita lanjut lagi yang mau nanya lagi dari hijau. Ada lagi ayo angkat tangan. Ayo mana? Oh ini ya kita lanjut yang dekat-dekat saya dulu tadi. Iya Ibu. Ya Allah manis banget senyumnya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Yuningsi. Ibu Ningsi dari? Yuyun Yuningsi. Yuyun Yuningsi. Iya, dari Masjid Majelis Taklim Al-Mubarok. Al-Mubarok. Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Bandung Barat, tepuk tangan dong. Ya Ibu Yuyun. Iya. Saya mau bertanya, kadang kita istri suka was-was sama teman kantor suami karena lebih cantik dari saya. Saya sebagai ibu-ibu suka takut teman kantor saya menggoda suami saya. Oh, gitu. Tetapi kalau misalkan suami saya selalu dihubungi sama saya di WA, di apa, dia suka bilang overprotective Pak Ustadz. Overprotective. Gimana tuh Pak Gimana Ustadz? tuh? Temennya di kantor, teman suami cakep-cakep. Saya. Silakan Ustaz Maulana penjelasannya. Makasih Ibu Yuyun, tepuk tangan buat Ibu Yuyun. Izin saya satu hal kembali diingatkan kepada semuanya. Mohon izin kepada ibu-ibu. Silahkan perhatian tapi sewajarnya. Tuh 2, 3. Sewajarnya. Jangan sampai ikut masuk kantor. Antar suami sampai ke pintu aja. Dadah. 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 Jangan sampai ikut sampai ke kantor. Kasihan suaminya. Memangnya ibu security. Yang kedua. Curiga boleh. Tapi menuduh jangan. Curiga itu batasnya di mulut.
Voice over. Voice over. Ya. Jangan-jangan yang kemarin aku periksa di baju suamiku itu rambut orang lain. Kok wangi baju parfumnya beda ya? Apakah itu bau wanita itu? Oh, itu kalau di film-film. Boleh, tapi batasnya di mulut. Jangan sampai itu rambutnya mertuamu. Karena habis dipeluk sama ibunya sendiri. Betul tidak? Jadi boleh, curiga boleh. Tapi menuduh jangan. Dan yang berikutnya, kalau ibu dikala cantik, ibu dikala muda, lebih muda dia, lebih cantik dia, maka kalahkan dalam dua hal. Bukan. Kalahkan dia dalam hal agama. Ibadah. Kalahkan dia dalam hal apa? Akhlak. Masya Kalahkan Allah. dalam dua hal. Iya, jangan lupa. Ya. Satu lagi tadi ya. Pedikur, cukur. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Masya Allah. Makasih Ibu. Satu lagi yuk, angkat tangan yang mau nanya ayo. Oh ya boleh, ayo silakan Ibu, mohon izin. Boleh ini mic-nya, silakan. Ayo Ibu. Berdiri Bu, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Titing Haryati dari Majelis Taklim Al Mubarok, Kecamatan Sinakarta, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Tepuk tangan, ini sampai provinsi nih, paling nggak nyasar tuh surat. Silakan Bu. Tanya dong Ustadz. Silakan Bu. Begini pertanyaannya, apa benar seorang istri yang selalu mengajak ribut kepada suaminya dan apalagi dia selalu mengatur-ngatur terhadap suaminya, katanya Kenapa? dalam rumah tangganya seret rezekinya. Oh ya Allah. Ibunya Ya. ekspresif. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, Itu terima benar, Ibu. kasih. Benar. Jadi rezeki kami suami tergantung ketenangan jiwa istri. Masya Allah. Saya bisa ceramah dengan baik Ibu kalau istri saya bikin tenang. Oh. Mana bisa saya ceramah kalau mau sudah naik panggung 10 menit kemudian sebelumnya dia telepon mamanya Ustadz. Hah. Pulang kau cepat ke rumah. Kenapa? Kesetrum anakmu. Ya aduh, nauzubillah min dzalik. Ya Nauzubillah kan? min dzalik. Pulang lagi. Bu, ibu pikir gampang jadi suami? Ya? Ibu pikir gampang jadi suami? Dipikir bagaimana kau punya baju baru supaya kau tidak dihina kalau pulang kampung. Dipikir bagaimana kau bisa beli emas supaya saudara-saudaramu tidak menghina. Dipikir dibelikan kau rumah supaya kau tidak ngontrak-ngontrak. Dipikir belikan kau AC supaya kulitmu tetap baik. Dia pikir semua itu suamimu. Maka jangan suka ngomel. Ya. Suaminya dikata seolah-olah jadi tahanan. Di mana kau? Di mana kau? Di kantor. Bohong. Di mana kau? Di mana? Coba video call. Apa kita tidak menderita? Coba kalau suamimu tenang perasaannya. Pergi kerja kau buat perasaannya tenang. Ingat Bu, ketika suamimu mau keluar rumah, buat hatinya tenang. Supaya apa? Dia senang cari nafkah. Maka biasa kalau saya lihat sopir angkot, ugal-ugalan di jalan, saya biasa bilang, pasti habis dimarahi sama istrinya ini di rumah. Orang bisa cari nafkah dengan tenang itu suami, kalau perasaannya tenang. Kalau perasaannya tenang, insya Allah dia juga tenang. Demi Allah kami ini laki-laki, dengar ibu-ibu. Kami ini laki-laki tergantung istri. Kalau istrinya sopan ngomongnya, penampilannya menyenangkan hati, dipandang wajahnya membuat kita bahagia, mertuanya dia hormati, ipar-iparnya dia muliakan, begitu macam-macam. Ada perempuan goda, enggak ada istri saya bidadari di rumahku. Kalau sudah suka ngomel, muka enggak pernah cantik, nanti cantik kalau pergi pengantin, maka Bu, rezeki kami suami, tenangkan jiwa suamimu, insya Allah dia cari nafkah dengan baik. Begitu suamimu mau pergi, kau doakan, ku lepas di kau pahlawan. Enak itu perasaan, ya? Paham Ibu? Terima kasih. Tepuk tangan buat Ustaz Latif.
Giliran suami pulang, daster bolong terus yang dipakai. Ini Masya Allah. Buat jamaah Islam Itindan di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Pembahasan kita makin seru. Setelah satu ini kita akan lanjut lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.